Ini khusus untuk jamaah. Ini khusus untuk jamaah yang akan melontar pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu melontar Jumrah Akabah. Maka yang pertama-tama harus dipersiapkan adalah mempersiapkan 7 biji batu atau kerikil untuk melontar satu jumrah, yaitu Jumrah Akabah. Kemudian yang kedua, kepada seluruh jamaah saya sangat berharap agar supaya membawa air minum, ya, karena pasti jamaah haus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan menguras tenaga. Yang ketiga, makanan-makanan ringan, misalnya roti. Kemudian juga jangan lupa bawa buah. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting juga kepada jamaah sebaiknya memakai masker. Ya, karena sepanjang jalan itu banyak debu. Nah, ini bisa mengakibatkan ya influenza, demam dan sebagainya. Dan selang-selingi baik dengan cara berjamaah maupun dengan sendiri-sendiri dalam hati. Para duyufur rahman yang kami cintai rahimakumullah, jangan lupa bawa gunting, karena setelah melontar jamaah bisa langsung minta dipotong rambutnya oleh teman-teman jamaahnya atau tukang-tukang cukur yang ada di perjalanan. Jadi bawa gunting kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, walillahil hamd, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian sepanjang dari tenda ke tempat melontar itu tetap kita jaga larangan-larangan ihram, jangan sampai tidak diperdulikan. Dan buat petugas kesehatan atau tenaga medis, baik dokternya maupun perawatnya yang mendampingi jamaah setiap jamaah melontar, silakan bawa alat-alat kesehatannya, ya, utamanya obat-obatan yang berhubungan dengan hipertensi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, kita bisa bernaung sedikit di sini. Dan di sana ada keterangan al-jamarat ad-daur ats-tsalits. Berarti ke jumrah lantai 3 maksudnya. Al-jamarat berarti 3 jumrahnya. Ini jalan, Anda tidak salah lagi jika lewat jalan ini karena sudah ada petunjuk di situ. Dan kalau ingin turun ke bawah, Jalan Raja Fahad itu ada petunjuk turun ke kiri bawah. Ila Tariq Malik Fahad namanya. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Allahu Akbar. Antara terowongan dengan terowongan berikutnya ini ada beberapa atap. 1, 2, sampai 4 atap ini saya lewati. Ya, sampai 4 atap ini yang saya lewati. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke terowongan kedua ini. Bahasa Arabnya terowongan ini disebut namanya nafaq. Nun faqab, nafaq. Nah, kenapa dinamakan ini nafaq? Karena dia
punya dua lubang ini. Istilah itulah disebut dua lubang ini, dua muka ya. Dalam bahasa Arabnya nafak. Karena itu ada sering kita dengar istilah orang yang munafik. Nah itu karena dua lain di mulut, lain di hati seperti itu, Pak. Oke, ini saya akan masuk ke terowongan, saudara. Mudah-mudahan selamat aman insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Nah, ini sebenarnya tidak diperbolehkan di sini berhenti jemaah. Ya, tidak diperbolehkan berhenti seperti ini, saudara, karena akan mengganggu jemaah-jemaah lain untuk melontar jumrah. Dan jarak terowongan ini dengan dua terowongan itu kurang lebih 3 km. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan semua yang menonton ini, apalagi yang mengaminkan doa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memantaskannya untuk bisa juga melaksanakan mabit di Mina. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setelah jamaah sampai di tempat pelontaran. Nah, ini poin selanjutnya, setelah jamaah sampai di tempat pelontaran. Karena di tempat pelontaran khususnya di tanggal 10 Zulhijjah hanya satu jamrat yang kita lontar. Maka kita akan melewati jamrah ula, ya, kemudian wusta, kemudian berakhir nanti di Aqabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita sambung lagi perjalanan melontar jumrah kita ini. Beberapa hal yang diperhatikan. Lihat ya, jika Anda sudah datang dari lokasi perkemahan melontar jumrah seperti ini, ya, jangan cari lewati jalan-jalan yang berdesakan, hindarkan. Kemudian jika Anda bersama dengan grup, ikuti grupnya. Lihat seperti jemaah kita ini, ada syal kalau KPI misalnya, ada bendera yang diangkat. Jadi Anda ikuti itu, komando itu. Jangan memisahkan diri dari grup Anda. Jika Anda belum paham situasi di sini, Anda tidak tahu jalan di sini, maka usahakan selalu bersama dengan grup seperti ini. Walaupun hanya 5 orang misalnya, ada di antara kawan kita yang paham dan tahu, ikuti. Atau secara garis besar dengan grup besar, maka ikuti itu. Jangan memisahkan diri. Kecuali sekali lagi Anda sudah paham dan sudah tahu jalannya, caranya seperti apa. Dan kemudian di hari pertama pelontaran jumrah seperti yang sekarang, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yang kita lontar adalah jumrah yang paling ujung di sana itu. Nah, ini jumratul ula, belum kita lontar untuk hari ini ya. Itu dia. Ini gede banget di jumrahnya ini. Sebesar ini sekarang, saudara itu. Kita perlahan kamera ini agar Anda bisa melihat besarnya yang akan dilontar seperti ini ya. Dari ujung ini tuh, terus sampai ke sana itu. Jadi jangan sampai khawatir lontaran Anda tidak masuk ke dalam. Itu pasti masuk, karena sangat besar ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ada sekitar 35 kotak ini. Anda bayangkan itu ya. Satu kotaknya itu mencapai mungkin 60 cm itu. Ya. Jadi jangan khawatir ketika Anda melontar jumrah, lontaran Anda tidak masuk, pasti masuk ke dalam itu. Oke? Maka ini masih ditutup. Kita tidak melontar jumrah ula ini hari ini. Ya, untuk hari ini tidak dilontar para jemaah seperti yang terlihat. Jangan salah lontaran ya. Akan dilontar jumrah ula ini pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah.
jamaah semuanya akan menuju ke Aqabah seperti yang terlihat di sana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Walaupun mak-mak ini sambil membawa perbekalan, Masya Allah, mak dari Mesir ini, tapi tetap semangat. Itulah dia kehebatan mak-mak. Takbir, Allahu Akbar. Tuh, dengan berjalan kaki 10 km mak kita ini dan membawa perbekalan untuk 7 hari 7 malam di tasnya itu. Assalamualaikum. Masya Allah. Dengan semangat perjuangan menuju melontaran jumrah ini, saudara. Saya sudah berada di tiang 319 dan di sini terasa dingin karena ada AC blower di atas kita ini. Ya, di kanan kiri kita, di atas kita ada di sini CCTV kamera yang mengontrol agar perjalanan lontaran jumrah ini berjalan dengan baik. Ya. Nah, di sana ada juga yang naik kereta api untuk melontar jumrah. Itu di atas, di sana itu monorail kereta apinya itu. Sebagian jemaah itu yang terlihat, mungkin nanti kalau kita di Aqabah terlihat sedikit ya, kereta api warna hijau di atas sana itu. Ada juga kadang tamu-tamu raja yang diundang oleh raja untuk melontar, mereka naik helikopter dan helikopter akan landing di atas dan mereka turun ke lantai 4 melontar jumrah. Sekarang ini adalah Jumratul Wusta namanya, juga tidak kita lontar hari ini. Tentara atau polisi juga belum berdiri di sini. Ya, ini juga masih ditutup. Tidak kita lontar juga. Belum saatnya kita lontar hari ini juga karena masih di tanggal 10 Zulhijjah. Maka Anda nanti di saat berada di 10 Zulhijjah tidak juga diperbolehkan untuk melontar Jumratul Wusta ini atau jumrah pertengahan ini, karena dia di antara Jumratul Ula dan Jumratul Kubra, maka namanya Al-Wusta, ya, jumrah pertengahan. Dan di sini kita berikan apresiasi bagaimana petugas haji Indonesia selalu standby ini seperti itu, ya, untuk membantu para jemaah-jemaah kita. Tentunya sekali lagi dengan jumlah petugas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah jemaahnya, mungkin di lokasi-lokasi ini jarak pandang kita terganggu sehingga terkadang tidak melihat. Padahal di sini standby para petugas-petugas haji Indonesia, mereka untuk membantu para jemaah-jemaah haji. Masya Allah, lihat setiap langkah jemaah ini, sekalipun sudah ada yang berjalan 10 km di bawah terik matahari, kehausan mungkin terasa, panas pun keringat bercucuran, ya, hal yang normal seperti itu, tapi tidak menyurutkan setiap langkah-langkah para jemaah membawa batu-batu kerikil untuk melontar Jumratul Kubra ataupun Aqabah. Oke. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan, di saat Anda melontar jumrah, jangan berdiri di jalan-jalan, di tengah jalan seperti ini. Kalau Anda ingin berdiri ke pojok. Kita lontarkan. Allahu Akbar, rajman lisyayatin wa hizbih. Allahu Akbar. Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Bismillah, Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Doa melontar jumrah. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin.
Bismillahi Allahu Akbar. Rajman lisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar. Rajman lisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar. Rajman lisyayatin. Wa ridwan rahman. Allahumma ij'alni hajjan mabrura. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Sa'yan alamin. mashkura. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita melontar 7 butir batu. Setelah itu jamaah akan pulang ke tenda. Maka jamaah hati-hati di sini, jangan salah jalur. Ketika kita salah jalur maka bisa tidak ketemu dengan tenda. Jadi keluar ya seperti dalam video ini. Kemudian ketika ada tempat-tempat sampah di situ jamaah bisa memotong rambut minimal 3 lembar, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan juga ya ketika jamaah potong rambut ya apa doanya? Ini salah satu doanya jamaah sekalian ketika kita potong rambut. Allahumma asbit li bi kulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayata warfa' li biha indaka darajah. Ya Allah, tetapkanlah bagi saya setiap helai rambut satu kebaikan dan hapuslah dari setiap helai rambut satu keburukan dan angkatlah dari setiap helai rambut itu satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai sudah. Nah, pada saat jamaah sudah memotong rambut, apakah di perjalanannya sebelum sampai ke tenda atau nanti di tenda, maka sudah bisa berganti pakaian. Ini namanya tahallul awal. Yeah.